Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Adi Pratama Putra. Saya dari kelas IPS 1 nomor absen 3. Pecahnya kerajaan Mataram Islam ini disebabkan ada campuran tangan Belanda selain konflik internal yang melanda keraton, yakni perbuatan kekuasaan. Pada saat itu terlaksananya perjanjian Giyanti menandai sebuah peristiwa besar atas kerajaan Mataram Islam. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Mataram dibagi menjadi Pakubuwana, Surakarta, dan Mangkunegara, Yogyakarta. Dalam perjanjian tersebut, VOC yang menjadi penengah. Tatkala Mataram berada di bawah kekuasaan Sultan Agung, VOC adalah musuh dari kerajaan Islam ini. Hal ini terjadi karena VOC mengganggu jaringan perdagangan kerajaan Mataram. Oleh sebab itu, Sultan Agung pernah 2 kali mengirim pasukan ke Batavia guna menyerang VOC. Peristiwa pemberontakan Trunajaya pada masa Angkurat I membuat sikap Mataram berubah terhadap VOC. Amangkurat II sebagai pengganti Amangkurat I yang dikalahkan oleh Trunajaya memilih bersekutu dengan VOC guna memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya. Sejak saat itu VOC mulai memasuki sistem Keraton Mataram sehingga berdampak besar pada masa depan kerajaan ini. Situasi Mataram menjadi tidak stabil manakala Amangkurat III naik tahta. Penguasa ini bersikap tidak serupa pendahulunya, justru memusuhi VOC. Oleh sebab itu VOC mengangkat Pakubuwono I sebagai raja. Maka yang tidak dapat dihindari adalah terdapatnya 2 penguasa dalam kerajaan Mataram. Hingga akhir pada 13 Februari 1755 terjadi perjanjian Giyanti yang memecahkan Mataram menjadi 2 bagian. Antara Pakubuwana tetap berkedudukan di Surakarta dan Mangkubumi pindah ke tempat asal di Yogyakarta. Sejak saat peristiwa Giyanti tersebut, kerajaan Mataram Islam dapat dikatakan sudah tidak independen. Perpecahan internal keraton makin parah manakala Mataram, Surakarta muncul penguasa saingnya, Pakubuwana yakni Mangkunegara, sedangkan di Yogyakarta muncul Pakulaman sebagai pesaing dari Hemengkubuwana. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya sebagai raja pertama kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. Terbukti pada masa kekuasaannya, Mataram berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke daerah timur seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa jayanya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645. Sultan Agung cukup lama menjadi penguasa di Mataram, yaitu sekitar 32 tahun. Masa kekuasaannya dibedakan dalam 2 periode, yaitu periode pertama adalah masa penyatuan negara dan periode kedua adalah masa pembangunan negara. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamengkasan, dan Sumeneb, dan bahkan bukan saja menguasai Pulau Jawa, Mataram juga berhasil meluaskan daerah kekuasaannya sampai pada Palembang, Sukadana, Kalimantan, dan Goa. Sultan Agung juga pernah melancarkan serangan kepada Belanda di Batavia, namun sayang gagal. Kekalahan yang terjadi karena pasukan dari Mataram yang kelelahan menempuh jarak yang jauh dari Mataram ke Jakarta. Selain itu, pasukan Mataram juga terkena wabah penyakit sehingga banyak yang meninggal.
Setelah Sultan Agung meninggal, tidak ada raja yang sekuat dan sebagus Sultan Agung di Mataram, sehingga lambat laut kerajaan Mataram Islam menjadi tenggelam dan runtuh karena adanya perbuatan kekuasaan antar saudara.